Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Halo, selamat malam semuanya. Saya Placidus Asdionai, host malam ini. Di depan saya ada Pak Sylvester Joni, Sarjana Filsafat. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Pak Asis. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Nah, malam ini lagi-lagi kita tetap mengikuti perkembangan pertemuan ASEAN Summit yang saat ini berlangsung di Labuan Bajo di Hotel Medora ya. Luar biasa. Nah, di sana tampaknya sudah hadir beberapa kepala negara. Nah, malam ini menyambut memeriahkan pertemuan itu pada level lokal, kita tetap berdiskusi tentang kemajuan pariwisata ke depan di Labuan Bajo. Podcast kita malam ini bertajuk peningkatan sumber daya manusia, human resources, di bidang pariwisata di Labuan Bajo. Sengaja kita usung tema ini, Pak Zel, karena ada fenomena yang sering disebut banyak orang, bahkan yang jauh di sana pernah menilai tentang sumber daya kita di NTT. Sekarang pariwisata kita sudah tampak maju. Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur baik di pulau maupun di daratan. Persis. Begitu wonderful, cantik sekali. Saya ingin Pak Sil membedah ini sampai dengan titik nadir, Pak Sil. Karena saya tahu Pak Sil adalah seorang penulis ya. Selain guru di sekolah, juga sering menulis di berbagai media. Nah, Pak Sil, apa tanggapan Pak Sil terkait sumber daya manusia kita di NTT, lebih khusus kita di Kabupaten Manggarai Barat? Kesiapan menyambut kemajuan pariwisata ini. Terima kasih, Pak Asis. Saya kira pertanyaan ini sering ditanyakan terkait dengan sumber daya kita dalam menyambut gegap gempita pasar pariwisata di Manggarai Barat. Saya memang tidak mempunyai riset akademik terkait dengan level SDM kita dalam bidang kepariwisataan, tetapi berdasarkan indikasi yang terlihat selama ini, kita cenderung kalah dalam persaingan di pasar pariwisata. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa sumber daya lokal dalam bidang kepariwisataan sebetulnya tidak terlalu menggembirakan. Karena itu benar kalau umpamanya dikatakan bahwa secara komparatif kita memang luar biasa. Labuan Bajo ini indah, mempesona, komodo luar biasa. Tetapi secara kompetitif kita masih kalah, Pak. Oh gitu ya. Apa yang melatari Pak Sil sehingga Pak Sil menyimpulkan hal demikian ya? Apakah ada yang salah dalam hal pembinaan sumber daya kita di sini? Saya kira memang terlalu kompleks untuk dibahas menjawab pertanyaan ini. Tapi saya kira memang kita kalah start ya, kalah segalanya dalam menyambut atau dalam mengisi pasar pariwisata ini. Sementara kita tahu bahwa pariwisata super premium di Labuan Bajo didesain sedemikian hebat, memenuhi standar-standar tertentu, dan masyarakat lokal diwajibkan atau diminta untuk mengikuti standar itu. Dan saya kira secara kualitas memang kita relatif kalah bersaing di sana. Apalagi di era digital sekarang. Persis. Ya. Bagaimana orang menguasai digital ya, menyambut pariwisata yang maju. Nah, apalagi tadi sempat kita berdiskusi lepas ya di luar bahwa Pak Sil mengatakan ini the new Bali. Labuan Bajo dianggap sebagai the new Bali ya. Saya kepingin dapat keterangan itu dari Pak Sil. Sampai muncul the new Bali apa itu? Ya, saya kira sudah lama pemerintah pusat mengkampanyekan Labuan Bajo sebagai salah satu the new Bali, menjadi salah satu Bali baru. Dan saya kira pelaksanaan ASEAN Summit di Labuan Bajo bisa menjadi satu poin krusial bahwa memang ambisi pemerintah pusat untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai spot wisata internasional, terutama spot wisata MICE, wisata pertemuan, sudah mulai terlihat. Artinya apa? Pemerintah pusat tidak main-main untuk menata Labuan Bajo ini menjadi satu destinasi wisata internasional seperti Bali.
Oke, kita kembali tadi tentang SDM ya. Iya. SDM. Apa pendapat Fasil atau mungkin ada argumentasi yang mesti disampaikan kepada publik terkait SDM tadi? Bagaimana cara berkompetisi ya SDM kita terhadap teman-teman yang dari luar yang notabene sudah punya skill tinggi? Iya. Bagaimana cara berkompetisi, Fasil? Saya kira kompetisi itu tidak berjalan secara alamiah, Pak Asis, tetapi by design. Karena itu kita berharap penuh kepada pemerintah daerah. Oke, pemerintah pusat sudah membangun infrastruktur megah dalam bidang kepariwisataan di Labuan Bajo. Maka saya kira tugas pemerintah daerah bagaimana menyiapkan SDM yang sesuai dengan standar pariwisata super premium. Maka kata kuncinya adalah mendesain kebijakan pendidikan yang pro pada peningkatan sumber daya manusia lokal kita, terutama bagaimana berkompetisi secara fair, secara sehat dalam bidang pariwisata. Oke, terkait itu tadi, kalau kita mengamati informasi, bahkan data ya, yang kita lihat dari tahun ke tahun, memang tampaknya memang adik-adik kita sudah mengantongi ijazah pula. Bahkan ada yang pernah kerja di Bali, comeback, dia pulang ke Labuan Bajo. Ada kegundahan pada level itu bahwa mereka kurang diberikan kesempatan. Bagaimana cara mengatasi krisis ini? Saya kira tidak ada cara lain. Kita meminta pemerintah untuk katakanlah membuat intervensi politik agar potensi lokal diberi ruang untuk menjadi pemain utama, menjadi aktor dalam bidang pariwisata. Tentu ada standar-standarnya, dan untuk memenuhi standar itu pemerintah perlu mendesain sebuah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. Jadi sekali lagi saya tekankan, pemerintah daerah coba merancang sebuah kebijakan pendidikan, baik itu formal, non-formal maupun informal, yang berorientasi pada peningkatan sumber daya pariwisata kita. Kita berharap memang Fasil ya, ini kan lagi serius membahas agenda-agenda penting di hari ini di Labuan Bajo. Beberapa kepala negara itu hadir di sini. Saya ingat betul bahwa tujuan utama dibuat pertemuan di Labuan Bajo tentu memajukan pariwisata. Persis. Memajukan pariwisata. Kita ingin pesan ini juga. Ini kan voice of the people. Suara dari masyarakat. Persis. Untuk kepada siapa? Kepada presiden. Ada kegundahan pada level itu. Nah, kita berharap pada level pertemuan ini, Fasil, tidak hanya membahas tentang investasi misalkan, tapi penting juga membahas tentang sumber daya. Mengapa? Karena antara pertumbuhan pembangunan koheren juga dengan pertumbuhan sumber daya. Persis. Nah kan tanpa pekerja tidak mungkin investasi itu berjalan. Pendapat Fasil? Setuju. Ya. Terima kasih Pak Asis. Saya kira seperti tema yang didengungkan dalam KTT ASEAN yang ke-42 ini, betul. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Betul. Bagaimana menjadikan ASEAN Summit ini sebagai momentum untuk memacu pertumbuhan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Mungkin untuk konteks kita di Labuan Bajo, karena industri pariwisata sudah menjadi leading sektor. Maka konsentrasi kita sepenuhnya adalah bagaimana supaya pariwisata itu betul-betul memberikan berkat bagi masyarakat lokal kita. Nah, supaya itu menjadi berkat, supaya sumber daya kepariwisataan yang ada di sini betul-betul menguntungkan masyarakat lokal, maka poin utama adalah peningkatan mutu SDM lokal kita. Karena bagaimanapun apa gunanya spot-spot wisata menarik kalau umpamanya yang menjadi pelaku, yang menjadi aktor utama bukan orang lokal. Betul. Saya kira tanpa membuat sebuah riset yang mendalam sekalipun, kita bisa melihat pasar pariwisata di Labuan Bajo ini dikuasai oleh orang luar. Ya, bahwa ada sebagian yang orang lokal yang terlibat di sana, itu fakta. Tetapi secara umum didominasi oleh orang luar. Dan saya pikir
ini menjadi pekerjaan rumah terberat para pemangku kepentingan di level lokal. Pemerintah pusat betul sudah mempunyai perhatian politik yang besar untuk kemajuan pariwisata di Manggarai Barat. Maka saya kira tugas untuk memberdayakan potensi SDM masyarakat lokal ini ada pada pemerintah daerah. Ya, setuju. Nah, karena bagi saya, Pak Sil, SDM itu adalah salah satu prime mover ya. Betul. Jadi di samping sektor-sektor yang lain. Ya. Karena ini sangat dekat dengan pembangunan. Betul. Jadi pembangunan manusia itu sangat dekat. Ya. Maka saya bilang ini juga terdepan ya. pada konteks pariwisata kita. Ya. Karena dia prime mover, maka setuju tadi yang seperti Pak Sil, perlu ada goodwill juga. Ya. Goodwill dari pemerintah. Nah, sejauh ini yang Pak Sil ketahui, ya, yang Pak Sil baca dari perkembangan kita di sini, apakah kebutuhan SDM ini sudah cukup kah untuk pemenuhan pariwisata kita hari ini? Saya kira secara kasat mata kita bisa ambil kesimpulan tegas bahwa level SDM kita di Manggarai Barat ini sebetulnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pariwisata super premium. Saya kira pemerintah daerah juga sudah mengetahui hal itu. Hanya sejauh ini bagaimana intervensi politik pemerintah untuk mengatasi problem ini masih belum terlihat. Bahwa ada inisiatif-inisiatif dari pemerintah untuk menghidupkan sektor real, sektor ekonomi kreatif, itu kita apresiasi. Tetapi secara makro kita belum melihat sebuah kebijakan yang betul berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan di level lokal. Pak. Betul. Kalau begitu yang dimaksud Pak Sil, berarti kita butuh infrastruktur. Persis. Ya, kita butuh infrastruktur. Contoh misalkan yang kita amati di sini kan baru satu kampus itu, brother. Ya. Baru satu kampus, itu kampus El Bajo ya. Kita kepingin juga kampus ya pendidikan ini pada bidang pariwisata juga bertumbuh. Sehingga itu goodwill pemerintah untuk memberikan ruang ini kepada investor di bidang pendidikan ya. Saya kira ini juga kita butuhkan. Nah, untuk mendongkrak peningkatan sumber daya manusia tadi. Nah, menurut Pak Sil, sektor pendidikan apakah yang memang sangat dibutuhkan? Kalau di Ruteng kan tuh ada SMEP Sadar Wisata, ada kampus Unika. Kita tidak tahu di sini. Menurut Pak Sil, pentingkah ini? Saya kira penting karena tidak ada sarana lain untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia kita selain melalui proses pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Di Labuan Bajo ini betul seperti Pak Asis bilang tadi sudah ada kampus El Bajo. Kemudian ada juga beberapa SMK di mana salah satu program di sana pariwisata. Tetapi kita belum melihat bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu program pendidikan yang ada di SMK-SMK pariwisata ini. Sebetulnya SMK dalam bidang pariwisata ini kapital, menjadi modal sosial yang bagus kalau umpamanya pemerintah memperhatikannya secara serius agar SMK-SMK ini menjadi lumbung yang menghasilkan atau memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang pariwisata. Luar biasa. Jadi itu sebetulnya poinnya ya. Jadi infrastruktur itu perlu dibangun di dalam Bajo. Dibanyakin aja. Kita langsung pada pertanyaan kunci saya. Apa riset? Ini kan Pak Sil sering menulis ya. Riset yang menonjol ya, yang paling menjadi barometer pariwisata kita di saat ini. Apalagi misalkan begini Pak Sil. Terkadang riset itu di luar dugaan juga. Karena terkadang itu pengaruh politik juga Pak Sil. Nah, kita berharap kan sustainable tourism ini terus berjalan. 2024 juga sudah mendekat Pak Sil. Dari hasil riset Pak Sil dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden terkait bidang pariwisatanya, apakah pernah mengalami stuck gitu ya, tidak berjalannya sebuah kebijakan
Pendapat Pak Sil bagaimana itu? Baik, harus kita mengakui secara jujur, Pak Asis, bahwa salah satu kekuatan kita yang bisa bersaing di level nasional adalah pariwisata. Karena itu tidak terlalu mengherankan, tidak terlalu mengejutkan ketika pemerintah pusat berinvestasi secara besar-besaran untuk menata sektor pariwisata kita di Manggarai Barat. Sehingga saya pikir perhatian politik yang besar ini perlu di support, perlu direspon secara kreatif oleh pemerintah daerah supaya ada konektivitas antara program besar dari pusat dengan kerja-kerja politik di level daerah. Mungkin satu pekerjaan rumah terberat untuk pemerintah daerah bagaimana menerjemahkan secara kreatif visi besar pemerintah pusat ini dalam bidang pariwisata, terutama bagaimana supaya melibatkan sebanyak mungkin orang lokal untuk berpartisipasi atau mengambil untung dari kehadiran pasar pariwisata di Labuan Bajo ini, Pak Asis. Ya, sebetulnya ada satu yang belum dijawab oleh Pak Sil terkait dengan kacamata politik tadi. Nah, saya tidak melihat apakah Pak Sil punya analisis itu. Nah, ketika ini nanti presidennya diganti, apakah sustainable tourism tadi itu berjalan di Labuan Bajo tidak? Saya punya keyakinan karena pariwisata Labuan Bajo ini salah satu aset nasional, Pak Asis. Maka pengganti Jokowi pun hemat saya tetap melirik sektor pariwisata di Manggarai Barat ini untuk terus ditata menjadi industri yang modern. Karena seperti yang saya tegaskan tadi, salah satu kekuatan kita di Manggarai Barat yang bisa bersaing di level nasional adalah pariwisata. Karena itu ya investasi besar-besaran digelontorkan oleh pemerintah pusat supaya aset ini betul-betul punya kontribusi secara nasional. Oke. Ini kita sudah di penghujung diskusi dialog kita malam ini. Terima kasih. Ini closing statement, saya minta Pak Sil untuk menerangkan seterang-terangnya supaya publik paham gitu loh. Apa yang kita bicara malam ini betul-betul masuk di ruang publik dan mereka mengerti. Nah, apalagi penulis ya Pak Sil ya. Coba dari hasil dialog kita Pak Sil tutup dengan sebuah closing statement yang bermutu. Labuan Bajo ini sudah menjadi pusat perhatian dunia. Semua mata tertuju dengan pesona keindahan Labuan Bajo. Oleh karena itu pemerintah pusat sudah menyiapkan infrastruktur, sudah menata sedemikian infrastruktur kepariwisataan. Hanya saja pemerintah masih sedikit absen untuk mendongkrak berdaya pariwisata supaya masyarakat lokal bisa memberi arti terhadap kehadiran industri pariwisata di Labuan Bajo. Karena itulah hemat saya Pak Asis, agar pariwisata ini tidak hanya mentereng keluar, tapi murat-marit ke dalam, maka sudah saatnya ASEAN Summit ini menjadi pintu masuk bagi pemangku kepentingan, terutama hemat saya pemerintah daerah untuk menerjemahkan secara kreatif visi besar pemerintah pusat dalam membangun kepariwisataan melalui upaya-upaya konkret peningkatan sumber daya manusia di level lokal. Dengan demikian ASEAN Summit betul-betul membawa berkat bagi Labuan Bajo. Kita abaikan isu-isu besar yang didiskusikan dalam ASEAN Summit, tetapi fokus kita adalah bagaimana pariwisata ini benar-benar menjadi lumbung yang mensejahterakan masyarakat lokal. Apa artinya spot-spot wisata internasional ada di Labuan Bajo, tetapi yang mengecap, yang menikmati itu adalah orang dari luar. Saya kira itu poinnya, Pak. Ya, saya kira demikianlah closing statement dari Pak Sil ya. Dan Pak Jokowi sering mendengungkan ada kalimat salus populi
Suprema Lex Esto. Persis. Jadi hukum tertinggi adalah kesejahteraan rakyat. Ya. Artinya tidak hanya level pengusaha, tapi Ya. semua orang merasakan manfaat dari pariwisata kita ya. Ya. Oke, terima kasih atas pertemuan malam ini. Terima kasih Dialog banyak. yang sangat bermutu bagi kita. Ya. Menyambut ASEAN Summit Ya. yang ke-42 di Labuan Bajo. Ya. Terima kasih banyak Pak Sial. Terima kasih sudah Salam memberi ruang. Jumpa Ya. di lain kesempatan. Inilah cara kita orang kecil untuk memberi arti pelaksanaan ASEAN Summit di kota Oke, Super sukses. God Terima bless. kasih.